Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya harap kalian sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama masih di bangun datar ya. Bangun datar seri segi 4. Kita belajar masih di segi 4. Nah, segi 4 ya, segi 4 itu kita sudah tahu dibagi ada 6 segi 4 persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Nomor 1, 2, 3 persegi, persegi panjang, jajaran genjang itu sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin ya. Nah, untuk yang akan datang itu kita akan belajar apa? Iya, betul. Belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Segi 4 seri 2. Ya, saya masukkan seri 2 yang akan pelajari yaitu betul tadi belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Kita akan belajar bersama tentang ketiganya ini. Ayo kita mulai. Belah ketupat. Apa yang dimaksud belah ketupat ini? Belah ketupat adalah suatu bangun yang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya berimpit, di mana kedua segitiga itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi perhatikan gambarnya ini ada dua segitiga ABC dan ADC. Ukuran segitiga ABC dan ADC ini sama. Sifat-sifat belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama adalah keempat sisinya sama, sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan AB berhadapan dengan CD. AB berhadapan dengan CD, sejajar. Berarti AB sejajar dengan CD, AD berhadapan dengan BC. AD sejajar dengan BC. Sudut yang berhadapan sama besar. Apa saja yang berhadapan itu sudutnya? Sudut ABD yaitu sudut B berhadapan dengan sudut ADC yaitu sudut D. Besarnya sama. Sudut BAD, sudut A ini berhadapan dengan sudut C. Maka besarnya sama. BAD, sudut BAD sama dengan sudut BCD. Ya, sama karena berhadapan. Diagonal-diagonal belah ketupat berpotongan, saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Ya. Ingat, berpotongan tegak lurus. Berarti diagonalnya itu BD ini diagonalnya dan AC ini diagonalnya. Berpotongan, tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Dan membagi dua sama panjang. Artinya apa? Yang sama panjang itu AO sama panjangnya dengan CO. Ingat ya. AO sama dengan CO. Yang DO sama dengan BO. Ya, tidak boleh AO sama dengan BO, tidak boleh. AO sama dengan CO, BO sama dengan DO. Karena yang dibagi dua. Lanjut. Keliling dan luas belah ketupat. Nah, perhatikan gambarnya ini. Tadi belah ketupatnya ini ya. Keliling karena sisinya sama, berarti ya keliling itu kan pinggir-pinggirnya. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena sama semuanya ya. S tambah S tambah S tambah S, 4S kelilingnya. Luas belah ketupat. Nah, perhatikan gambarnya ini. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Boleh ini yang disebut diagonal 1 boleh, yang ini diagonal 2. Artinya apa? Setengah kali diagonal kali diagonal. Ya. Dalam hal ini, kalau gambar ini, maka luas belah ketupat ABCD ini adalah setengah kali AC kali BD. Diagonal, diagonal. Setengah kali diagonal kali diagonal. Itulah luas belah ketupat. Contoh soal. Diketahui
PR sama dengan 8, QS 6, dan PQ sama dengan 9. Ditanya luas dan keliling belah ketupat. Jadi ada dua pertanyaannya, yaitu luas dan keliling. Ini belah ketupatnya PQRS. Ya. Luasnya adalah betul setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonal adalah PR dan QS. Setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24. Jadi luasnya adalah 24 cm persegi. Bagaimana dengan kelilingnya? Ayo. Bagaimana dengan kelilingnya? Betul kelilingnya. Karena sisinya sama, Pak. PQ 5. Kelilingnya 4 kali 5. 4 kali 5. 4S, 4B. 20. Next. Layang-layang. Apa yang dimaksud dengan layang-layang? Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk oleh dua segitiga sama kaki, tetapi tidak kongruen, tidak sama. Yang alasnya saling berimpit. Hampir sama dengan belah ketupat tadi. Kalau belah ketupat harus segitiganya kongruen, sama. Persis. Kalau ini tidak. Segitiga ABD dan segitiga BCD ukurannya nggak sama. Alasnya berimpit, yaitu di PD ini. Ya. Sifat-sifat layang-layang. Sifat layang-layang adalah panjang dua sisi yang berdekatan sama. Dua sisi yang berdekatan maksudnya AB sama dengan AD karena segitiga sama kaki. Dan BC sama dengan CD. Ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Kalau pada belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kalau ini hanya sepasang saja, yang berhadapan saja, yang mana itu? Tolong perhatikan, yang mana yang sama besar itu? Sudut B, ABC sama dengan ADC. Sudut B sama dengan sudut D. Tapi sudut A tidak sama dengan sudut C. Kalau pada belah ketupat kan sama tadi. Kalau ini tidak. Ya. Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua sama besar ukurannya, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC, yaitu diagonal AC ini. Ini membagi dua menjadi dua segitiga yang besar, yaitu ABC sama ADC. Selanjutnya AC ini disebut sumbu simetrinya nanti. Diagonalnya saling tegak lurus, berpotongan. Ya. Diagonal yang lain membagi menjadi dua sama panjang. Diagonalnya ini berpotongan. AC ini diagonalnya, BD juga diagonalnya berpotongan tegak lurus. Tapi AE tidak sama dengan CE. Yang sama adalah BE sama dengan ED ini. BE sama dengan ED, perhatikan. Ya, kalau pada diagonal belah ketupat tadi dua-duanya sama. AE sama dengan CE. Tapi ini enggak, ya. Yang satu saja, sepasang saja yang sama. Yang sama hanya tegak lurusnya, sama-sama berpotongan saling tegak lurus. Lanjut. Keliling dan luas layang-layang. Keliling layang-layang, perhatikan layang-layang ini BCD ya. Kelilingnya adalah pinggir-pinggirnya nih kan ya. AD tambah CD tambah BC tambah BA. Karena AB sama dengan BC, AB sama dengan maka dan CD sama dengan AD, CD sama dengan AD, maka luasnya adalah 2 kali BC tambah 2 kali CD. Ya. 2 kali BC tambah 2 kali CD. Sama dengan 2 kali sisi panjang itu BC sama AB ini ya. Ditambah 2 kali sisi pendek. Ya. 2 kali dalam kurung sisi panjang tambah sisi pendek. Atau 2 kali sisi panjang tambah 2 kali sisi pendek. Itu kelilingnya layang-layang. Selanjutnya luasnya. Luas layang-layang sama dengan luas belah ketupat mencarinya. Setengah kali diagonal kali diagonal. BD kali AC. Ya, setengah kali BD kali AC. Atau setengah kali diagonal kali diagonal. Next. Contoh soal. Pada layang-layang ABCD besar sudut ABC ini 105 dan ADB 70. Tentukan BAC.
BAC. Yang kedua, besar sudut CBD. Ya, betul. BAC sama dengan DAC. BAC sama dengan membagi 2. Ya. Maka 180 dikurangi sudut AOD. AOD adalah 90, tegak lurus. Dan ADO. ADO 70. Jadi sudut BAC yang sini ini. Nah, ini tidak lain adalah 20 derajat. CBD, bagaimana CBD? Betul. CBD adalah 105, ABC dikurangi 70. Ini kan 70 yang sini. ABO. Ya, ADC. Dikurangi ADB. ABC kurangi 70, 35. Jadi CBD sudah ini adalah 35 derajat. Next. Oh, masih soal lagi. Luas sebuah layang-layang adalah 104 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 16, hitung panjang diagonal yang lain-lain. Hitunglah panjang diagonal yang lain. Ya, gampang saja. Luas sama dengan setengah kali diagonal kali diagonal. 104 sama dengan, ini luasnya 104 sama dengan setengah kali 16 kali D2. 104 sama dengan 8 kali D2. D2 104 bagi 8, 13. Jadi diagonal yang ini adalah 13. Ya, lanjut. Trapesium. Nah, trapesium, apa yang dimaksud trapesium? Perhatikan gambarnya. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Perhatikan gambar trapesium ini. A, B, C, D. Yang sejajar adalah AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. CE itu adalah tinggi trapesium. Sifat trapesium, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Perhatikan yang sisi sejajar ya, yaitu CD dan AB. Maka sudut yang berdekatan adalah ABC, sudut B ini. Karena sisi sejajarnya AB ini. Maka yang sisi sejajar dengan AB dan berdekatan dengan AB adalah C. Jadi B ditambah C 180 derajat. Ya. Kalau A berdekatan dengan mana? Bukan dengan B, dengan D. A dengan D. Berarti sudut A ditambah sudut D, sudut BAD ditambah sudut ADC atau A ditambah D sama dengan 180 derajat. Kuncinya di garis yang sejajar. Jenis trapesium, apa saja jenis trapesium itu? Trapesium dapat dibedakan menjadi 3, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang. Ini gambarnya. Sama kaki, siku-siku, sembarang. Keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium, ya kalau keliling kita hitung pinggir-pinggirnya. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi panjang semua sisi-sisinya. Luas trapesium, nah, perhatikan gambarnya sekali lagi. Luas adalah setengah kali tinggi kali sisi sejajar. Ini sisi sejajar CD ini ditambah AB. Atau sini A1 ditambah A2. Ya, setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Atau boleh dibalik, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Perhatikan tinggi harus tegak lurus dengan alas A2. Tegak lurus dengan A1 juga tegak lurus. Tinggi dengan sisi sejajar harus tegak lurus. Contoh soal. Di atas lahan di belakang rumah Pak Badu akan dibuat sebuah kolam berbentuk trapesium. Nah, kalau biasanya kolam berbentuk persegi panjang ya, ini dibuat trapesium kolamnya. Panjang sisi sejajar kolam itu rencananya akan
dibuat dengan ukuran masing-masing 6 dan 10. Bisa dicerna ya. Sisi sejajarnya itulah 6 sama 10. Dua sisi yang lain sama panjang ukurannya, masing-masing 7. Setelah itu, Pak Badu akan memagari kolam dengan bambu. Jika setiap memagari 2 meter kolam diperlukan 6 meter bambu, tentukan panjang bambu yang dibutuhkan Pak Badu. Dari cerita ini bisa ditangkap, bisa digambarkan ini trapesium apa? Iya betul, sama kaki. Karena ada 2 sisi yang sama, yaitu 7 ini. Gambarnya seperti ini. Ini sisi sejajar, 6 sama 10. Ini yang sama kaki, 7 ini. Ini kolom yang akan dibuat Pak Badu. Kalau dari cerita ini juga, yang dicari apa? Iya betul, keliling. Kelilingnya. Keliling sama dengan, ya gampang saja, jumlahkan aja. 6 tambah 7 tambah 10 tambah 7. 30. Karena setiap 2 meter diperlukan 6 meter bambu. Bambu seluruhnya berapa? Ya 30 dibagi 2 kali 6. 30 bagi 2 berapa? 15. 15 kali 6 90. Jadi butuh 90 meter bambu. Lanjut. Pada trapesium ABCD ini gambarnya. Panjang AB 6, panjang CD 3, DE 2,6. Ini panjang sisi sejajar 6 sama 3, tingginya adalah 2,6. Betul. Hitunglah sudut B. Oh, besarnya A 65, besarnya C 130. B berapa? Oh, B berdekatan dengan C, Pak. Nah, bisa ketahuan ya. Berarti B berapa? Ya, betul. 180 kurangi 130, 50. ADC. D, Pak, sudut D, Pak. Berdekatan dengan A. Ya, betul. Berarti 180 dikurangi 65. Sudut D sama dengan 180 kurangi 65. 115. Ya. Luas adalah, nah, gampang saja seperti tadi. Luas sama dengan setengah kali panjang sisi jajar ditambah panjang sisi jajar kali tingginya. 6 tambah 3. Setengah kali 9 kali 2,6 sama dengan 11,7. Itu luas trapesiumnya. Oke. Oh. Kita sudah selesai ya pembelajarannya. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, banyak berdoa. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.